Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi salam wabarakatuh. sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pagi ini berjumpa lagi dengan saya, Tri Joko Waluyo. Pagi ini kita akan berdiskusi tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja di atas kapal. Kenapa K3 ini penting di atas kapal? Karena keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat penting, seperti efek domino. Jadi jika kesehatan kru atau keselamatan kru atau keselamatan kapalnya, kesehatan kapalnya terganggu di atas di kapal itu, maka efeknya akan ke operasional kapal dan sebagainya, sehingga bisa merugikan daripada perusahaan itu sendiri. Sebelum kita berlanjut ke yang lain, kita harus mengetahui dulu peraturan-peraturan ya. Kemarin kita mungkin sudah belajar tentang hukum maritim, ya, bahwa di situ nakoda berdasarkan undang-undang itu bertanggung jawab kepada 4 hal. Pertama, keselamatan manusia yang di atas kapal. Apa itu kru ataupun penumpang. Kalau kapal itu kapal penumpang yang membawa orang. Jadi manusia yang di atas kapal itu adalah tanggung jawab daripada nakoda. Kesehatan kru, kesehatan penumpangnya, kesehatan kapalnya. Kapal pun ada seaworthiness ya, bahwa kapal pun harus sehat, mesinnya, alat-alat navigasinya. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ini undang-undang ini sudah dibuat ya tahun 70, berarti 50 tahun yang lalu. Mungkin sebelum kawan-kawan di sini lahir ya kan. Ini saya 3 tahun lahir, undang-undang ini sudah dibuat. Jadi pemerintah itu sudah peduli tentang keselamatan kerja, bahwa seorang pekerja memang harus dilindungi, karena jika keselamatan karyawan, pekerjanya, kru di atas kapal itu bermasalah, efeknya akan ke industri yang lainnya. Ketika kapal tidak beroperasi karena kesehatan krunya bermasalah, akan berpengaruh juga kepada kinerja dari kapal itu. Ketika kapal kinerjanya kurang, kapal tidak beroperasi dengan baik. Ketika kapal tidak beroperasi dengan baik, tentu cash flow daripada perusahaan itu pun akan terganggu. Jadi itu runtutan permasalahan ketika keselamatan kerja dan kesehatan kerja daripada pekerja, karyawan, dan kru di atas kapal itu bermasalah. Rut Solas 1974, ini hampir 45 tahun yang lalu ya, sudah dibuat amandemen-amandemennya, yaitu mengenai persyaratan keselamatan kapal. Terus STCW 1978, diamandemenkan 1905, yaitu mengenai standar pelatihan bagi para pelaut. Terusnya ISM Code, yaitu mengenai keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran. Ini adalah salah undang-undang peraturan yang mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di atas kapal.
peraturan IMO mengenai pencegahan kecelakaan dan kesehatan kerja di atas kapal. Ini berdasarkan STU 95 MLC ya. IMO menyebutkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang berhubungan dengan kesehatan kerja adalah A. Maksimum jam kerja rata-rata tidak lebih dari 12 jam per hari. B. Jumlah jam istirahat boleh dibagi dua, di mana setiap periode paling sedikit 6 jam. Jadi maksimal orang bekerja itu baik di darat maupun di kapal berdasarkan International Marine Organization itu terlebih dari 12 jam per hari. Walaupun itu ada mungkin emergensi atau ada pekerjaan darurat, itu harus diatur oleh kepala kerja. Nakoda mendelegasikan untuk divisi mesin, departemen mesin kepada chief engineer atau KKM, kepala kamar mesin. Untuk di dek didelegasikan kepada chief officer atau mualim 1. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja di atas kapal atau yang sedang bekerja di atas kapal sudah paham ya jam-jam kerja di atas kapal. Bagaimana teman-teman bahwa di atas kapal itu dinas jaga itu menjadi 3 grup, ya, jaga 48 pagi, grup A, terus 8-12, grup 2, 12-4, itu grup 3, terus kembali lagi grup 1 di jam 4 dan 8 sore. Jadi kita untuk normal itu kerja 8 jam. Nah, jaga kita 4 jam. Terus dilanjutkan mungkin kalau ada kerja harian, biasanya itu 2 jam, 3 jam. Jadi maksimum kerja rata-rata tidak lebih dari 12 jam. Makanya diatur chief engineer dan wali kota. Dan biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah baik itu ada time set. Tiap-tiap kru itu mempunyai time set dia jam kerjanya. Misalnya orang yang jaga 4 jam 8 pagi, itu tulis 4 pagi adalah dinas jaga. Terus dilanjut mungkin kerja harian jam 9 sampai jam 30. Begitu juga yang jam 12.04. Mungkin dia kerja pagi sampai jam 11. Makan, terus dia lanjut dinas jaga jam 12.04 siang. Begitu seterusnya. Terus istirahatnya pun 12 jam. Tapi karena kita dinas jaga, ya kan, nanti dibagi istirahatnya. Hanya minimal kita istirahat itu 6 jam. Ya, dibagi 2 jadi 12 jam, jadi 6 jam. Usahakan teman-teman ketika waktunya istirahat, gunakan untuk istirahat. Nah, yang agar tidak terganggu kesehatan. Karena manusia itu minimal istirahat itu 6 jam. Ya. Ya, begitu juga orang kerja di darat, ya kan harus istirahat. Tidur pun minimal kita istirahat 6 jam. Pengecualian 10 jam minimal istirahat boleh dikurangi, tetapi tidak boleh kurang dari 6 jam secara terus-menerus. Tidak boleh lebih dari 2 hari atau tidak kurang dari 70 jam dalam 1 minggu. Makanya biasanya di atas kapal itu ada time set. Mungkin teman-teman di atas kapal yang belum ada time set,
bisa ditanyakan kepada KKM atau kepala kerja ya, masinis 1. Dari sini ada yang bertanyakan kawan-kawan masalah jam kerja? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ya. Pencegahan terjadinya kecelakaan. Kita tahu kemarin bahwa resiko itu tidak ada yang tahu. Ya. Bahwa resiko terjadinya insiden itu tidak ada yang tahu. Tapi minimal kita sudah tahu sebabnya. Jika kita melakukan ini, bisa terjadi sebuah kecelakaan atau kita akan mengerjakan ini agar tidak terjadi kecelakaan. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Jadi ada 2 hal. Terjadinya kecelakaan dapat disebabkan beberapa hal. Ada 2 hal ya. Pertama, unsafe action. Tindakan tidak aman dari manusia itu sendiri. Jadi, apa saja tindakan tidak aman dari manusia? Seperti A, bekerja tanpa wewenang. Mungkin teman-teman ketika kerja di atas kapal atau sedang dinas jaga, melakukan sesuatu tanpa memberitahu kepada masinis jaga, masinis kerja, kepala kerja ya, masinis 1 atau KKM atau temennya atau mandor ya. Jadi bekerja sendirian tanpa ada informasi, ini bukan salah satu tindakan tidak aman dari manusia itu sendiri, dari pekerjanya itu sendiri. Jadi teman-teman jika ingin melakukan sesuatu, infokan ya. Mungkin teman-teman yang kalau pas dinas jaga siang mungkin banyak orang, no problem. Tapi tetap harus memberitahu perwira jaganya ya atau mandor, Bas, saya akan bekerja ini tadi sambil jaga, ya kan mungkin bersih-bersih atau apa-apa gitu kan. Walaupun bersih-bersih harus infokan apa yang dibersihkan, ya kan takut terjadi sesuatu, ya kan mungkin perwira jaga atau masinis 1 sebagai kepala kerja atau KKM udah malam istirahat aja, maksudnya jaga aja, nggak perlu kerja-kerja yang berat ataupun cleaning ngepel mungkin yang ringan-ringan aja. Tapi kayak ngelap dinding apa yang ada bekerja di ketinggian mungkin depending dulu, nanti pagi aja kalau ada teman-teman ya kan. Karena ketika kapal berlabuh itu kan biasanya dinas jaga sendirian, oiler jaga di kamar mesin sendirian, tidak ada kawannya ya. Jadi bekerja tanpa wewenang ada salah satu tindakan tidak aman dari manusia itu sendiri atau dari pekerjanya. Apapun yang mau kita kerjakan, walaupun ringan, walaupun mudah, tetap laporkan. Mungkin lapor ke ininya, nanti malam saya mau bekerja ini. Ya. Jadi mungkin kalau bisa dipending besok, lakukan besok. Terus B, gagal memberikan peringatan. Ya kan, mungkin si oiler yang jaga ini karena tidak memberitahukan kepada masinis jaganya, tentu
tidak ada yang mengingatkan. Ya. Atau contohnya bekerja kita memperbaiki elmot atau pompa, ya kan, itu kan ada listrik di sana. Kita harus lepas elektriknya agar kita bisa dilepas motornya atau pompanya bisa dilepas, ya kan. Nah, ini kan pekerjaan yang berisiko juga. Makanya di situ bikin peringatan. Mungkin di switchboard daripada itu harus off. Kalau di off harus di lakban supaya tidak ada orang yang menaikkan switchboard itu, mengonkan switchboard itu, kasih catatan peringatan di situ, ya kan, bahwa mesin ini under maintenance atau under repair. Jadi tidak ada yang bisa mengutak-atik. Takutnya kalau tidak ada peringatan, ya kan, ketika kita sedang bongkar elmot, megang kabelnya ada yang on, akhirnya terjadi sebuah tindakan kecelakaan. Atau di tempat area-area yang tidak aman itu tidak ada peringatan. Misalnya restricted area seperti dekat sap belakang gitu kan. Nah, itu kan harus dibikin railing. Ya, kalaupun tidak ada railing, buat peringatan di sana, ya kan. Beware of propeller, beware of sap. Hati-hati bekerja di sana, ya kan. Itu juga ketika bekerja di ketinggian harus ada peringatan. Makanya kenapa pentingnya toolbox meeting itu? Ya ini untuk ini. Jadi toolbox meeting adalah salah satu memberikan peringatan. Jadi kalau di K3 itu ada yang namanya SIM. SIM adalah saling ingat mengingatkan. SIM ya. Jadi kemanapun kita kerja harus bawa SIM, saling ingatkan. Oh, pekerjaan ini berbahaya, ya kan? Ingatkan pada kawannya. Hati-hati ketika gerinda, ya kan? Oh, harus pakai kacamata, harus pakai sarung tangan. Begitu juga, itulah pentingnya saya ingatkan. Jadi kalau kamar mesin masuk area kerja, kita harus menggunakan APD, alat pelindung diri, safety shoes, baju kerja, ya. Karena setelah kita keluar dari area akomodasi, itu sudah masuk ke area kerja, ya kan? Mungkin dek sudah masuk area kerja, ya kan? Dia keluar tempat dinas jaga orang deh kalau di pelabuhan itu udah masuk area kerja. Makanya jangan biasakan teman-teman itu kalau ngobrol di apa biasanya kan ngobrol tuh ketika kabel belabu dekat apa gangway, ngobrol atau ngopi di sana. Usahakan kalau kita ngobrol ngopi ada tempatnya, ya kan, di recreation hall atau dekat ruang makan, ya kan. Kalau kapalnya tidak terlalu besar berarti jadi satu dengan ruang makan, ya, sambil nonton TV sambil ngobrol, ya. Jadi berikan saling ingat-ingatkan ini sangat penting dalam pekerjaan, dalam keselamatan, nah, itu dalam keamanan. Oke ya, ini salah satu tindakan tidak aman dari manusia, gagal memberi peringatan karena tidak terbiasa dengan SIM. Nanti teman-teman di atas kapal harus tahu SIM itu apa. Surat, bukan surat izin mengemudi ya, tapi saling ingat-ingatkan. Terus C, bekerja dengan kecepatan yang salah. Nah, ini juga kadang-kadang karena kapal mau berangkat, ya kan, orang dek atau orang mesin dalam mempersiapkan mesinnya buru-buru, ya kan. Lakukan sesuai prosedur. Ya, kalau memang start auxiliary engine itu apa mudah kan prosedur. Bagaimana prosedur cara start daripada auxiliary engine. Jadi tidak langsung start aja. Kita dia tahu nih kondisi sebelumnya. Jadi kalau mau start auxiliary engine mungkin di blow dulu, ya kan, dibuang karbon-karbon yang ada di silinder.
Nah, sehingga benar-benar nanti udara bersih yang masuk. Gunanya kita blow itu untuk membuang udara-udara kotor yang ada di dalam silinder, sehingga nanti benar-benar udara yang bersih yang masuk, sehingga start gampang. Karena oksigen sudah penuh dalam silinder, kita tahu bahwa segitiga kebakaran, ya kan, sudah ada bahan bakar sana, ada panas karena pressure gitu kan, piston menekan udara hingga panas, akhirnya terjadilah ledakan pembakaran. Dan gunanya blow juga untuk mengetahui jika ada kebocoran dalam silinder head. Entah itu, misalnya kita blow, waktunya banyak, yang di blow itu banyakkan air, nggak habis-habis. Mungkin ada kebocoran di silinder head atau di liner, sehingga kita tahu kalau kita tidak mengikuti prosedur karena ingin cepat-cepat, ya kan, air itu misalnya ada yang bocor di silinder head. Nah, ketika air itu tidak terbuang, dia akan menjadi water hammer. Nah, itu lebih keras daripada baja. Baja itu akan pecah kalau kena water hammer, ya kan? Air itu lemah, tapi ketika dia di pressure, dia akan kuat melebihi baja. Jadi ini juga salah satu teman ya, mungkin ada orang yang lemah, tapi ketika dia dibully terus, ditekan terus atau dia apa, dia akan melawan melebihi daripada orang yang membuli. Ini prinsip ya. Jadi teman-teman pun harus tahu dalam kehidupan bahwa kita saling ingat-ingatkan, tidak boleh membuli orang, tidak boleh meremehkan orang, walaupun orang itu lemah. Nah, itu salah satu dari tindakan tidak aman dari manusia, ya kan, bekerja dengan kecepatan yang salah. Nah, dalam bekerja tetap kita ikutin prosedur, walaupun mungkin emergensi atau apa ya, tapi tetap prosedur. Mungkin yang tadinya kita mesin harus ditoran setekan 30 menit atau setengah jam, ya kan? Mungkin karena emergensi 10 menit cukup. Yang penting prosedur kita ikuti step by stepnya. Harus di blow dulu, udah aman, kita touring, tornen, ya kan? Terus bahan bakar dibuka, udara start dibuka, dicek kondisinya ada yang bocor atau tidak. Oke, baru start. Itu salah satu contoh cara bekerja dalam mempersiapkan mesin induk atau generator ya. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan lain, pekerjaan pengelasan, pekerjaan bubut, ya kan? Walaupun itu pekerjaan pembersihan, misalnya cleaning, ya kan? Jangan karena kecepatan yang salah akhirnya terjadi kecelakaan. Entah orang terpleset, harus habis cleaning dikeringin dulu, ya kan? Karena ingin buru-buru, akhirnya menimbulkan kecelakaan. D. Menyebabkan alat pelindung tak berfungsi. Ya kan? Dalam bekerja, kita pun alat pelindung diri, alat pelindung mesin, itu harus berfungsi. Salah satu contoh, tadi saya bilang, ya kan, di shaft itu kan ketika kapal berjalan, apalagi mesin-mesin dengan putaran sedang atau cepat ya, itu kan sangat berbahaya. Makanya dibuatlah pelindung, entah dibuat railing, ya, sehingga orang tidak bisa lalu lalang di situ dengan bebas. Ataupun kalau ombak dia bisa berpegangan di railing. Kalau nggak dibuat cover tertutup, ya kan? Seperti di Elmot, antara kopling itu kan harus dibuat cover penutup agar orang bekerja di sana mungkin sarung tangannya tidak nyakut sehingga berputar bisa bikin celaka. Ya kan? Pelindung di gerinda yang portabel, pelindung di tempat eh, drill itu bor yang besar, alat pelindung las, kalau kacamatanya
nggak berfungsi, mata kan sakit, ya kan? Jadi menyebabkan alat pelindung tak berfungsi, tapi masih digunakan. Ini salah satu tindakan tidak aman dari manusia. Menggunakan alat yang rusak, nah ini pun harus dicek alat yang akan kita gunakan. Makanya itulah gunanya toolbox meeting, mempersiapkan alat-alat kerja sebelum kita kerja, bagaimana kondisinya, ya kan, dicek kondisinya. Misalnya kita mau overhaul mesin induk, kita buat toolbox meeting. Mungkin mandor yang memprepare tool-tool ini harus pastikan bahwa alat-alat itu semua bekerja dengan baik. Misalnya chain block, ya kan. Nah, chain block ini kan kalau digunakan harus benar-benar dia kekuatannya berapa. Jangan sampai dia rusak, ya kan. Rusak dipakai, tadinya angkat silinder head, harusnya mampu, dia bisa melorot atau apa, akhirnya bisa menyebabkan kecelakaan. Mungkin tidak celaka orang yang bekerja, tapi mencelakakan dari mesin itu sendiri. Silinder head jatuh, pecah, rusak, ya kan. Terus F, bekerja tanpa alat selamatan. Nah, ini yang masih menjadi habit ya, menjadi kesukaan daripada pelaut-pelaut Indonesia, kerja tanpa alat selamatan. Ya. Mungkin ketika di pelabuhan ada orang kantor, dia gunakan semua alat selamatan tuh, bekerja pakai werpa, bekerja pakai safety shoes. Ya. Tapi ketika kapal belayar, jaga pakai celana pendek, pakai sendal. Ini yang harus kita rubah mindset kita. Walaupun tidak ada orang di sana, tidak ada orang kantor di sana, tidak ada superintendent di sana, tidak ada DPA di sana, tidak ada chief engineer di sana. Ya. Kita harus bekerja dengan menggunakan alat keselamatan. Entah itu alat pelindung diri, alat keselamatan mesin, ya. Seperti kita ingin mengecek listrik, gunakan alatnya, mungkin multitester, ya, tespek. Nah, kita ingin tahu listriknya ada atau tidak. Jangan main kita kerja-kerja aja, kita anggap listrik nggak ada, atau kita pegang terstrum gitu. Nah, jadi biasakan kita menggunakan alat selamatan diri, alat pelindung diri. Karena itu berefek kepada kalian sendiri. Nah, itu tadi saya bilang efek domino. Untuk efek domino ini tidak bekerja, kita harus menghilangkan salah satunya. Ya, salah satunya itu unsafe actionnya harus jangan sampai terjadi, ya kan. Salah satunya bekerja tanpa alat keselamatan. Biasakan kita, walaupun kita mungkin orang-orang yang terbiasa gitu kan, sok kondit lah, sok bersih lah, sok apa gitu. Tidak hiraukan omongan-omongan seperti itu. Karena keselamatan untuk diri kalian sendiri. Ketika kalian bekerja tidak selamat, efek domino ini kan berpengaruh. Kalau Anda terus terjadi sesuatu, kecelakaan, tidak bisa bekerja, akhirnya sampean dipulangin, tidak bekerja, berarti tidak ada pemasukan. Tidak ada pemasukan, tidak bekerja, tidak bisa bekerja, dan tidak pemasukan, berarti kan kita tidak bisa membantu orang-orang yang kita cintai. Mungkin membantu orang yang sudah menikah untuk menghidupi anak istrinya. Ya. Bagi yang belum menikah, mungkin membantu kakak adiknya, membantu orang tuanya. Atau orang yang belum menikah, tapi dia punya target untuk ngambil ijazah yang lebih tinggi lagi, upgrade. Tidak bisa, karena kita tidak bisa bekerja dan tidak ada penghasilan. Itu efeknya sana. Ya. Terus G, melanggar aturan keselamatan kerja. Nah, di situ sudah ada poster bahwa kerja tidak boleh sambil merokok karena area-areanya memang area berbahaya.
Misalnya di Stor Bosun. Stor Bosun itu banyak cat dan thinner ya yang bisa mengeksplosif ya. Dilanggar itu kerja Bosun sambil campur cat sambil ngerokok. Nah, itu sudah salah satu bisa terjadi kecelakaan karena tindakan tidak aman dari manusia. Bergurau di tempat kerja. Ya. Ketika kita bekerja di tempat-tempat yang high risk, itu jangan bergurau atau jangan bercanda yang berkelebihan. Oke, sekedar mungkin bicara-bicara no problem. Tapi jangan bergurau yang berkelebihan. Terus mabok, ngantuk, dan lain-lain. Nah, ini orang yang ngantuk, makanya ketika kalian selesai dinas jaga, terus mungkin makan sore, nah, sekedarnya bagi yang akan jaga 12/4 atau ini istirahatlah. Jangan sampai nanti ketika dinas jaga malah tidur. Ya. Ketika istirahat, jamnya istirahat tidak istirahat, tapi ketika dinas jaga dia malah istirahat. Menurut kalian itu baik atau benar? Baik atau salah maksud saya, bukan baik atau benar, benar semua berarti. Ya, jaga hal-hal seperti itu. Mungkin sepele, ya kan? Begitu juga teman-teman yang pesiar gitu kan di kabar berlabuh. Akan jaga atau tidak? Nah, kalau mungkin kita sekedar entertain, ya kan, minum, jangan sampai mabuk. Nah, mungkin nanti besok ada pekerjaan overhaul, malah merepotkan. Oke, dari unsafe acting ini, tindakan tidak aman dari manusia, ada yang mau ditanyakan, kawan-kawan? Atau pernah punya pengalaman di atas kapal bagi yang sudah belayar? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Astagfirullahaladzim. Bentar ya, ada masalah sama ini. Yang kedua, unsafe condition. Keadaan tidak aman. Jadi peralatan tidak memenuhi persyaratan. Peralatan pengaman yang tidak memenuhi persyaratan. Itu tidak standar. Ya. Tidak standar AIMO, peralatan ininya. Tidak standar nasional, SNI. Terus bahan peralatan yang rusak atau tidak dapat dipakai. Nah, ini teman-teman mungkin yang di atas kapal atau nanti yang akan naik kapal, ketika ada bahan peralatan yang rusak dan tidak dapat dipakai, beritahu
tahu kepada mandor atau masinis jaga atau kepala kerja masinis 1 atau KKM, Bas, ini chain blocknya udah nggak bisa dipakai nih, rusak. Nanti mungkin dicek sama masinis, oh ini bisa diperbaiki, tolong Dor perbaiki. Juga alat yang lain, kunci-kunci, tools, ya. Terus C, ventilasi dan penerangan yang kurang. Kita bekerja di atas kapal pagi di kamar mesin ya. Dengan ketika kapal sedang berjalan itu kan kalau blower nggak jalan itu panasnya bisa kita dehidrasi. Mungkin di atas 40 derajat Celcius. Itu kalau blower nggak jalan, jalan satu aja sekitar kita, apalagi nggak jalan dua-duanya. Makanya ventilasi harus bagus, ya kan? Sehingga orang tidak dehidrasi, orang fresh, segar, ya kan? Karena udaranya berganti-ganti, oksigen masuk, karbon terisa, sehingga tidak menimbulkan atau tidak mengganggu pada kesehatan pekerja itu. Penerangan yang kurang, ini pun kondisi yang tidak aman ya, kondisi yang tidak baik dalam bekerja, apalagi kamar mesin ya kan. Itu banyak area-area yang kalau nggak diterangi mungkin kita jatuh atau mungkin terpleset. Ini penerangan harus cukup. Jangan sampai kurang. Kalau ada lampu yang mati, ya ganti. Kalau ada spare, minta. Lingkungan yang terlalu sesak. Nah, ini juga di kamar, mungkin teman-teman yang kamarnya satu kamar berdua gitu di kapal ya. Nah, itu juga harus kondisinya bagus, ventilasi udaranya bagus, dan usahakan tidak merokok di dalam kamar. Merokoklah di area yang telah ditentukan. Biasanya kalau ada kamar yang tempat merokok itu rame di sana, sehingga mengganggu orang yang istirahat juga. Makanya kita kalau mau ngobrol atau apa, eh, ngobrol lah di ruang makan, ruang recreation hall, kalau ada ruang ininya, ruang TV, gitu. Kalau hanya sekedarnya mau ngobrol silakan di kamar, mungkin mau curhat, mau apa dengan kawan ya. Tapi tetap bahwa apa kamar adalah tempat orang istirahat, privasinya orang ada di sana. Jangan sampai orang terganggu karena dia ingin istirahat. Ya. Kecuali satu kamar itu pekerja harian semua, itu pun ada waktunya harus istirahat ya. Entah jam 10, jangan sampai kita ngobrol lewat malam. Ya. Lembab dan bising, ya kan lembab. Nah ini biasanya apa matahari tidak masuk. Biasa kan pagi buka jendela ya, agar matahari masuk sehingga tidak lembab. Lagi teman-teman yang sering membawa makanan makanan matang ya atau bukan makanan kering ya, makanan basah itu ke kamar itu akan menyebabkan kelembapan daripada kamar itu. Biasa kan makan di tempat makan, terus jangan dibawa ke kamar. Kamar biarkan makanan-makanan kering seperti roti atau apa gitu. Tapi bukan makanan basah atau makanan matang yang dimasak gitu ya. Dan bising. Ini pun harus kedap suara sehingga apalagi kalau oiler kan biasanya dekat apa kamar mesin ya. Itu biasanya kalau tidak kedap suara itu suaranya kita susah istirahat. Bahaya ledakan, bahaya terbakar. Nah ini juga harus apa diketahui
Kita sudah belajar tentang segitiga kebakaran, BST, ECRB, diulangi. Ya. Ini pun harus tahu. Ya, seperti tadi saya bilang, oh ini areanya bosun, Pine Store, Store Cat, gudang cat. Sini tidak boleh merokok, ventilasi harus bagus. Terus F, kurang sarana pemberi tanda. Ayo ini tanda berbahaya, ini orang tidak boleh lewat sini. Kalau lewat sini pun harus hati-hati. Restricted zone area. Oh ini tempat escape terang, tempat lari ketika kita menyelamatkan diri. Oh ini tempat IBD. Nah itu harus penuh dengan tanda-tanda. Gitu. Ada tanda-tanda. Oh ini tidak boleh dikerjakan, ini boleh dikerjakan. Sama dengan tadi kita peringatan. Jadi terlambat memberi peringatan, jadilah kecelakaan. Kalau ini kurang sarana pemberi tanda, keadaan tidak aman. Terus G, keadaan udara beracun. Ini pun teman-teman harus hati-hati, ya kan? Ketika memasuki pekerjaan escape terang, memasuki ruangan yang sudah lama tidak dibuka, bagaimana prosedurnya, ikuti. Karena ini adalah keadaan tidak aman. Ketika keadaan tidak aman, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi kita sudah bisa memprediksi peralatan pengaman yang tidak memenuhi persyaratan. Udah prediksi kita dengan bagaimana, nah, berarti tidak perlu dipakai. Bahan yang rusak, oh tidak perlu dipakai, berarti kita bekerja tanpa ini. Ventilasi dan penerangan yang kurang, oh berarti kita harus tambah nih penerangan, oh ventilasi, blower, ya kan? Mungkin kita tambah lagi dengan blower manual, karena mungkin kipas fan-nya sudah lama tidak di maintenance, sehingga lekukannya menghisapnya jadi sedikit. Ya. Jadi dengan kita mengetahui keadaan tidak aman ini, kita akan tahu apa yang tindakan yang akan kita lakukan. Tapi kalau ada masalah dulu file. Jadi untuk mencapai the right man, the right job, ada kemampuan dan kemauan. Tadi kita fisik dan manusianya ya. Terus yang ketiga sistem manajemen. Tadi ada fisik, ada manusia, nah sistem manajemennya. Kita sudah bercerita sono sini, tapi manajemennya tidak komitmen bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Pasal 14 perusahaan memberikan alat keselamatan diri sebelum orang itu memasuki kerja, sebelum pekerja itu memasuki area kerja. Itu ada undang-undangnya. Harus standar. Cara septisus harus standar SNI. Jangan standar-standaran, baru dipakai kita 2 minggu, sudah rusak, lepas jahitannya. Nah ini pun harus paling berkomitmen adalah manajemen. Kalau manajemen tidak komitmen, sama aja. Ya. Tapi tetap diri kalian harus punya mindset bahwa saya harus melindungi diri saya. Karena ketika saya tidak melindungi diri saya sendiri, ketika terjadi sesuatu yang rugi adalah diri saya sendiri.
perusahaan paling mengganti kita atau memberikan kompensasi uang yang mungkin setahun habis. Tapi kita tidak bisa bekerja lagi, kesehatan kita terganggu. Ya, walaupun perusahaan belum menerapkan safety management yang baik atau belum berkomitmen mengenai safety management, tetap kita harus melindungi diri kita, mengamankan diri kita. Terus accountability, rasa tanggung jawab dari manajemen, lakukan safety committee di atas kapal, ya kan? Nah, disitulah kru ketika ada safety committee atau tiap bulan itu ada meeting di atas kapal, ungkapkan, nggak usah takut. Oke, berdasarkan undang-undang ini begini loh, bahwa kami sebelum masuk area kerja, kami mendapatkan alat-alat keselamatan atau alat pelindung diri yang standar, yang baik. Ada undang-undangnya nomor 1 tahun 70 di pasal 14 Cap. Ini bagaimana Cap? Werpak baru pakai 2 minggu sudah robek-robek. Mungkin ada jalan keluarnya enggak gitu. Agar perusahaan pun menerimanya dengan enak. Prosedur of safety, prosedur keselamatan dijalankan. Dalam kita sebenarnya mau dinas jaga, ya kan? Jangan dinas jaga itu datang misalnya jaga 12.4, jam 12 tank datang atau jam 12 kurang 5 baru datang. Usahakan kita 10 menit atau 15 menit sebelum jaga kita sudah di kamar mesin. Jadi turun keliling, mulai dari bawah, kalau bisa dari bawah, terutama kapal-kapal yang besar dari bawah, cek kondisi gotnya, apanya. Nah, baru masuk control room. Ketika kita keliling ada sesuatu yang tidak benar, kita sampaikan. Kan kita belum handover jaga nih. Ya. Jadi sebelum handover kita datang kasih tahu oiler itu got penuh, tolong dipompa dulu sebelum saya jaga. Atau sampean lapor ke masinis jaga, Mas itu got penuh. Nah, ini kan kerjaannya ini jam segini, tadi siang sudah kosong. Kenapa jagaan dia nggak dipompa, dibuang, gitu kan? Ntar masih dijaganya bertanya, kenapa lu nggak buang apa got? Kalau alasannya masuk akal, nggak problem. Kalau nggak suruh pompa. Kalau dibilang kan saya udah selesai jaga, saya menemukan hal seperti ini sebelum kita handover. Ini kan belum handover, masih jaga jam jaga kalian. Jadi jangan ketika kita jaga kita langsung terus terjadi sesuatu kita menyalahkan apa yang jaga sebelumnya. Itu salah. Ya. Karena kita tidak mengikuti prosedur. Ya. Terus infection safety, ya kan? Alat keselamatan. Biasanya di kamar itu kan ada namanya lab jacket. Cek lab jaketnya. Walaupun itu kerjaan Molid 3, tapi kalau itu apa personal kita ya kita cek aja. Lampunya bagaimana, terus fluidnya bagaimana, busanya bagaimana, masih bagus nggak, masih udah expire atau belum. Kalau nggak kasih tahu. Jadi jangan menunggu perwira yang bertanggung jawab kepada alat keselamatan baru kita bikin permintaan. Salah. Ketika sudah kita temukan langsung. Pencegahan keselamatan. Nah, ini ada namanya pencegahan keselamatan. Untuk mesin itu namanya safety device. Ya. Jadi safety device ini seperti mungkin di generator ya, atau di mesin induk ketika temperatur jaket coolingnya panas melebihi standar yang ini, dia akan alarm atau shutdown. Itu safety device. Kalau di AE safety device-nya apa aja? Coba kalian cek di Google. Apa aja sih safety device daripada
engine, interface, boiler, apa aja, water level, mungkin kalau teman-teman di kapal ada ada boiler ya kan, bagaimana water levelnya berguna, safety device-nya berjalan atau tidak. Kalau tidak berjalan, rusak ya kan, air habis tapi di situ nggak alarm atau tidak otomatis pompa pipa-nya jalan, tidak ngisi, akhirnya boiler keriting, panas, tapi tidak ada airnya, akhirnya rusak. Hanya karena safety device-nya tidak bekerja. Untuk manusia itu personal protective equipment, alat pelindung diri, ya, mindset-nya, terutama mindset kita. Walaupun kita bekerja di perusahaan abal-abal atau perusahaan yang belum maju lah, belum besar, tetap ya personal protective equipment itu harus dipersiapkan. Jadi mindset kalian harus sudah berubah. Karena kalian sudah belajar hukum maritim, nah nanti belajar K3 ini kan. Sambil kita di kapal belajar permesinan. Terus emergency action plan. Jika terjadi emergency, rencananya apa? Biasanya ini adalah tanggung jawab dari senior officer atau safety officer, insurance, diadakan asesmen ini pengujian ya, safety device-nya sering dikalibrasi nggak, diuji nggak kalibrasinya. Dari hal ini ada mau ditanyakan kawan-kawan? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Usaha pengamanan kecelakaan di kamar mesin. Nah, ini teman-teman yang bertugas jaga atau apa harus perhatikan nih. Memberikan petunjuk cara menggunakan alat di kamar mesin. Ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah bekerja di atas kapal atau pemula harus tahu alat-alat kamar mesin, ya kan? Avometer gunanya untuk apa? Terus kalau ada spesial tool, nah itu cara penggunaannya gimana? Kalau kita mau overhaul, buka cylinder head atau buka shock valve menggunakan kunci hidrolik, bagaimana caranya? Kalian perhatikan dan kalian pelajari. Jadi jangan, oh itu tanggung jawab mandor, terus kita tidak perlu tahu. Belajar. Kan kita mau upgrade, ya kan, dari oiler menjadi mandor atau mau jadi perwira. Kalau kita tidak mindset kita dirubah, kita harus tetap terus menjadi bawahan. Manusia itu tidak ada yang bodoh. Yang ada hanya manusia yang malas. Jadi tidak ada yang bodoh, yang ada yang pintar dan malas. Orang pintar adalah orang yang tahu bahwa dia tidak tahu dan berusaha mencari tahu. Nah, itu yang orang yang cerdas, saya bilang yang smart, yang cerdik. Kalau saya belajar ngelas atau kursus ngelas, itu biaya banyak. Ya. Tapi kerja di kapal, ya kan, iseng malam mungkin belajar ngelas, ada plat, ya kan, kita kelas, izin masih jaga, bas saya mau belajar ngelas, free, elektroda nggak bayar, ya kan, oksigen, optilin nggak bayar. Pas paginya mungkin tanya mandor, kalau mau motong pipa gini gimana nih? Kalau yang tebal sekian, bagaimana caranya? Kalau tebal 12 mili gimana? Bagaimana apinya? Api yang luarnya, api asetilingnya bagaimana? Ya kan? Jadi tidak ada orang yang bodoh. Yang ada orang malas. Malas dia tidak mau cari tahu. Malas tidak mau belajar. Jadi orang yang smart, orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pintar itu, dia tahu bahwa dia tidak tahu dan berusaha mencari tahu. Paham ya? Memasang alat-alat pelindung yang sempurna pada benda-benda yang berputar. Nah, itu tadi di kopling antara motor dengan pompa itu harus dikasih cover. Ya.
Karena membahayakan ketika terlilit kita dengan putaran cepat, tinggal kuat-kuatan mana, ya kan? Tangan kita, kaki kita, atau kopling motor itu. Menyediakan perlengkapan pengaman bagi si pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini tanggung jawab dari perusahaan. Menghindari pemberian tugas kepada pekerja yang dalam kesadaran dirinya berkurang. Seorang chief engineer, seorang pimpinan harus tahu, ya kan? Dan kalian juga ingatkan. Tadi saya bilang SIM, saling ingat mengingatkan. Walaupun kalian rating, ingatkan kepada perwiranya, Bas, si itu lagi sakit, jadi kayaknya nggak bisa mungkin diberikan tugas pekerjaan ini. Ya. Dari itu kan mungkin masinis akan cari orang lain, mungkin dia disuruh istirahat atau apa, ya kan? Terus menghindari menempatkan pekerja yang belum ahli dalam bidangnya. Ini pun harus saling ingat-ingatkan. Jangan itu pekerjaan mandor, terus kita nggak peduli, ya kan? Itu kan pekerjaan mandor, saya kan belum ahli, tapi kita tidak mau belajar. Tiap bejana harus dilengkapi dengan appendix. Jadi setiap tabung-tabung, setiap pompa-pompa itu ada appendixnya, ada parameternya, ada apa alat ukurnya, entah di situ pressure gauge, ya kan, tekanannya berapa, vakumnya berapa, termometernya berapa, ya kan, suhunya berapa. Nah, ada appendix. Appendix ini adalah alat-alat ukurnya, ya. Tiap bejana ya mungkin udara star, tabung star, tapi ini bisa dikatakan bahwa setiap permesinan harus punya ada appendixnya. Safety work equipment, apa aja sih, ada dua. Engine equipment, tadi saya bilang safety device. Terus personal safety equipment, helmet, air plug, safety belt, safety shoes, hand glove, life jacket, masker, glass, dan lainnya. Makanya safety device di atas kapal itu sering dicek. Mungkin nanti kelak kalian jadi perwira atau ketika jadi rating ini tanya sama masinis, Bas, pompa ini safety device-nya mana? Bas, switchboard itu safety device-nya mana? Jadi kalau di switchboard itu biasanya namanya ada termostat atau ampere. Oh, ini kalau tekanan sekian dia akan start. Dia masih tahu kepada switchboard untuk start. Ya. Oh, kalau ampernya berlebihan, ya kan, overcurrent, ada safety-nya, pasti dia akan stop. Tapi kalau current terus nggak ada, dia punya overcurrent yang nggak kerja, nggak pernah dicek, akhirnya motor terbakar. Karena ketika overcurrent, terus akhirnya panas, ya kan, akhirnya motor terbakar. Ya, tanya ketika sambil jadi rating mana safety device pompa ini, nah, ya kan? Oh, ini kalau di mesin safety device-nya apa aja. Nanti kalau bertemu lagi dengan saya setelah kita K3 baru kita belajar nanti tentang eh, kontrol. Nah, dari kontrol ini ada namanya safety device. Oke, terima kasih untuk presentasi safety walk-nya. Sampai di sini mungkin ada yang mau tanyakan. Nanti kita setelah ini alat keselamatan yang ada di atas kapal, bagaimana menggunakannya dan bagaimana merawatnya, terutama merawatnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Sementara nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya ganti share-nya.
Oke, halo selamatan. Ini hari Jumat ya. Jadi nanti bisa kalian baca-baca. Semakin kemajuan teknologi telah membawa dampak positif dalam pengembangan pendidikan, tata hubungan sosial, serta pengetahuan masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pola hidup serta tingkah laku manusia di dalam memenuhi kebutuhan serta tugas dan tanggung jawabnya. Kemajuan teknologi juga telah merubah sifat dan bentuk pekerjaan. Ya, mungkin dulu sebelum teknologi canggih, ya kan, kita bekerja secara manual, seperti mesin. Mungkin sebelum ada alat-alat yang kontrol, alat-alat PLC, program logic circuit control, masih manual. Start dari apa? Mungkin di engkol, ya kan. Sekarang start mungkin sudah bisa dari pakai remote, dari anjungan. Nah, ini mungkin kalau yang belum canggih, start masih dari engine side. Kalau udah canggih, start bisa dari control room, sudah ada alat kontrolnya. Dengan semakin canggihnya ini, permesinan pun semakin perlu pengamanan. Dan manusianya pun harus belajar tentang pengamanannya. Nah, tujuan dan manfaat training ini mengetahui pengertian serta perbedaan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Apa itu kesehatan? Apa itu keselamatan kerja? Kesehatan kerja bagaimana? Keselamatan kerja bagaimana? Bahwa kita kerja harus tadi kita istirahat sekian jam, maksimal kita kerja 12 jam, berdasarkan peraturan MLC, ya kan? Untuk menjaga kesehatan. Terus bahwa makanan di atas kapal harus 4 sehat 5 sempurna, bukan harus mewah ya, tergantung daripada uang makan yang diberikan oleh perusahaan. Tetap 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna belum tentu mewah. Permasalahannya sering di atas kapal ini uang makan itu dibagi. Nah, ini yang kalau di Indonesia ini masih menjadi budaya, ya kan? Misalnya uang makan satu hari itu 25 atau 30. Udah sama nakoda yang 10.000 ini udah dibagi-bagi. 10.000 kali misalnya 30 hari. Berapa itu 300.000? Jadi bagi-bagi ke kru. Sehingga makanan yang dihidangkan di atas kapal tidak memenuhi standar. Tidak 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini mindset masih pelot-pelot Indonesia ini. Oke ya. Mengetahui peraturan-peraturan mengenai K3 di atas kapal. Itu ada di SM Code di sana, ya kan? Mengetahui peralatan-peralatan keselamatan kerja utama di atas kapal. Mengetahui sebab akibat kecelakaan di atas kapal.
mengetahui bagaimana cara pencegahan terhadap kecelakaan di atas kapal. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kegiatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan cara peningkatan serta pemeliharaan kesehatan tenaga kerja, baik jasmani, rohani, dan sosial. Nah, jadi keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kegiatan ya, buat teman-teman kerja di atas kapal harus aman, sudah pasti, terus nyaman. Kita tahu bahwa di atas kapal itu bermacam-macam tingkah laku daripada krunya. Mungkin orang yang dari Indonesia Timur mempunyai sifat berbeda dengan orang yang dari Indonesia Barat. Atau kalian bekerja di kapal-kapal yang berbagai negara. Mungkin orang Asia berbeda dengan orang-orang Eropa. Cara makannya, makanannya, tutur katanya, tingkah lakunya itu berbeda. Makanya kenyamanan itu penting. Walaupun kita berbeda, tapi bagaimana caranya nyaman? Jadi tetap, makanya komunikasi yang baik itu adalah salah satu membuat nyaman kita bekerja. Dan cara peningkatan serta pemeliharaan kesehatan tenaga kerja baik jasmani, rohani, dan sosial. Jasmani yang sehat, rohani yang sehat akan membuat jasmani sehat. Orang yang punya motivasi, orang yang punya kemampuan, punya kemauan, pasti dia punya kemampuan. Tapi ada orang yang punya kemampuan, tapi tidak ada kemauan, itu yang masalah. Ketika rohani sehat, jasmani, insya Allah sehat. Mensana in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Dan sosial tentu, apalagi kita berbeda macam suku, ras, bangsa, ya, agama, itu membuat nyaman. Keselamatan dan kesehatan kerja secara khusus bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan dan akibatnya, dan untuk mengamankan kapal, peralatan kerja, dan produk hasil muatannya. Secara umum harus diketahui sebab-sebab dan pencegahan terhadap kecelakaan. Tadi kita sudah pelajari ya, kecelakaan itu karena ketidakamanan daripada manusia cara ininya ya. Peraturan keselamatan kesehatan kerja tadi kita sudah tahu Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Ini semua rata-rata tahun 70-an. Ya, bahwa 40 tahun, 50 tahun yang lalu negara sudah membuat sebuah peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini yang penting nih kalian ini kan. Peralatan keselamatan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 tahun 1970, pasal 12B dan pasal 12C, bahwa tenaga kerja diwajibkan memahami alat-alat pelindungan diri. Ini 50 tahun yang lalu ini. Memenuhi atau mentaati semua syarat-syarat keselamatan kerja. Terus pasal 13-nya lagi. Disebutkan juga bahwa barang siapa yang akan memasuki tempat kerja diwajibkan untuk mentaati semua petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja dan wajib menggunakan alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Ini sering jadi acuan orang-orang asuransi. Ya. Ketika kalian bekerja, memasuki area kerja tidak menggunakan alat-alat pelindung diri, terus terjadi kecelakaan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Pasal inilah yang dijadikan tameng oleh mereka, agar mereka tidak mengeluarkan kewajibannya untuk memberikan kompensasi
Makanya hati-hati teman, oh ini area kerja di mana aja, ya kan? Area kerja kalau di dek itu kita keluar dari akomodasi, ya kan? Itu sudah masuk ke area kerja. Makanya teman-teman kalau yang sering ngobrol di gangway, ya kan, sudah bekerja di atas kapal, nah lihat kondisinya aman atau tidak. Ya kan? Kalau tidak aman, ya tidak usah, karena nanti berhubungan dengan pasal 13. Ya. Undang-Undang Keselamatan Kerja nomor 1 tahun 1970. Ya. Terus ini yang penting juga harus kalian tahu. Dalam pasal 14 disebutkan bahwa perusahaan diwajibkan secara cuma-cuma menyediakan semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah dan bagi setiap orang yang memasuki tempat kerja tersebut. Kita tahu kemarin sudah belajar hukum maritim bahwa pelaut atau kapal adalah orang yang dipekerjakan oleh pemilik kapal atau operator kapal. Makanya perusahaan, pemilik kapal atau operator kapal harus menyediakan semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga yang berada di bawahnya secara cuma-cuma. Ya, jadi kalian jadi pekerja yang smart. Ini loh kayak undang-undangannya. Ini peraturannya bahwa saya wajib diberikan alat pelindung diri ketika mau kerja. Jadi sebelum saya naik kapal ke area kerja, saya sudah harus mendapatkan minimal safety shoes dan baju kerja. Mungkin safety helmet sudah ada di atas kapal ya. Biasanya taruh dengan lap jacket. Oke teman-teman, paham? Jadi Undang-Undang Keselamatan Kerja nomor 1 tahun 1970, pasal 12A, pasal 12B, pasal 13, pasal 14. Nah, kalau bisa kalian cek di Google, ya kan? Kalian print, taruh di tembok kamar kalian atau di atas tempat tidur. Biar kalian ingat. Nah, alat pelindung mesin, alat pelindung para pekerja. Ini alat-alatnya ya. Kalian bisa. Adapun jenis-jenis perlengkapan kerja seperti yang dimaksud pada pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Keselamatan Kerja nomor 1 tahun 1970 adalah alat pelindung batok kepala maupun safety helmet ya, alat pelindung muka dan mata, masker, alat pelindung badan, itu overall. Mungkin kalau baju las, ya kan, alat pelindung anggota badan seperti lengan dan kaki, safety shoes, sarung tangan, alat pelindung pernapasan, breathing apparatus harus tersedia di atas kapal, IBD, alat-alat pencegah jantung, biasanya di klinik. Kalau kapal besar bisa ada klinik, kalau kapal-kapal kecil biasanya dipegang oleh Mualim 2, perwira kesehatan, ya, alat-alat pelindung pendengaran, air plug, lalu pencegah tenggelam, ya kan, immersion suite atau breathing apparatus harus tersedia di atas kapal. Terus kegunaannya untuk apa? Ini kalian baca ya, alat selamatannya, safety helmet, kegunaannya untuk apa sih? Topi penyemprot pasir. Ini biasanya kapal-kapal yang tanker itu sudah tidak menggunakan shipping. Kapal tanker, kapal gas. Jadi kalau shipping itu menggunakan water jet. Kan dengan tekanan tinggi, air tekanan tinggi. Ya ini, itu cipratan airnya itu kalau kita tidak pakai masker atau apa itu akan rusak mata kita. Alat pelindung diri ya. Itu bisa nembus ke ini juga kulit.
hati-hati, walaupun air gitu kan, saya bilang tadi, air itu material yang lemah, gampang disono diambang-ambingkan. Tapi ketika dia sudah bertekanan, dia melebihi daripada baja. Bisa kalian buktikan, ya kan, cylinder head dari piston bocor, terjadi knocking, ya kan. Air itu bisa menghancurkan cylinder head, yang baja yang keras itu, ya kan. Kalau kalian bekerja di kapal supertanker, ada namanya water hammer, ya kan. Itu steam bercampur dengan air menjadi water hammer, bisa menghancurkan pipa-pipa. Makanya ketika steam itu mau lewat, air harus dibuang dulu, ya. Kalau enggak jadi water hammer. Itu suaranya seperti boom. Kalau boiler dengan tekanan di atas 25 ya, itu main boiler. Kalau auxiliary boiler yang mungkin tekanan 3 kilo sampai 5 kilo, nah seperti petasan. Mungkin kalau teman-teman yang ada di kapal yang ada boilernya, itu pun harus kita ini drain dulu airnya itu, sehingga benar-benar di dalam sistem itu ada air, baru steam dibuka pelan-pelan. Kalau steam langsung dibuka besar, ya kan, bertemu dengan air, pipa bisa hancur. Makanya biasanya orang sebelum ini di drain dulu airnya, atau dibuka steamnya pelan-pelan sehingga steam mendorong air kembali ke kondensor, balik ke casket. Setelah benar-benar yang keluar di casketing adalah steam, baru dibuka pelan-pelan. Kalau enggak, tang bunyinya seperti petasan, bising ya. Nah ini alat-alat dan kegunaannya kalian baca-baca, kalian pelajari. Terus perawatan, perlengkapan, keselamatan kerja, bagaimana cara merawatnya ya setelah digunakan. Terus seperti safety shoes juga setelah digunakan, apalagi teman yang habis overhaul, terus tidak dibersihkan, banyak minyak. Nah itu bersihkan dulu. Jangan sampai taruh tidak dibersihkan dengan sabun, minyak masih ada, akhirnya solnya cepat rusak. Jadi seperti rapuh gitu. Ya. Makanya setelah kalau banyak minyak, bersihkan dengan sabun, semprot. Minyak nggak ada baru mungkin dijemur atau apa. Gitu. Begitu juga masker supaya tidak cepat berembun. Bagaimana setelah pakai, bersihkan dengan sabun, terus jemur. Ini peralatan-peralatan utama di atas kapal. Mungkin ketika BST sudah dapat ya pelajaran ini ya. Ini tinggal kalian masalah undang-undangnya. Makanya mungkin kalian baca-baca ya kan. Kalau ada tempel aja berhubungan dengan kelautan, apalagi dengan tenaga kerja. Jadi atau jadi status, masukin status ya kan, pasal sekian bahwa operator atau pemilik kapal harus memberikan alat pelindung diri cuma-cuma. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, kita open video ya, seperti biasa, absen secara visual. Teman-teman bisa open video.
Selama ini untuk permesinan udah belajar apa aja, kawan-kawan? Boleh saya bertanya, udah apa aja yang dipelajari permesinan? Pesawat bantu sudah? Pada diam semua. Mungkin teman-teman udah tahu permesinan apa aja kemarin sebelum saya ada pelajaran apa aja yang udah didapat? Halo? Kawan-kawan? Udah apa aja yang sudah didapat? Mas Chandra? Iya, Pak. Udah pelajaran apa yang didapat? Permesinan. Boiler sudah? Kemarin boiler. Boiler. Belum, Pak. Ketel uap sudah? Belum, ketel uap, Belum, belum. belum. Apa aja yang sudah didapat? Baru soal safety aja, Pak. Soal safety, permesinan belum ya? Belum. Belum. Yang kemarin baru alat-alat safety, Pak. Alat safety ya? Oke, mungkin nanti kira-kira apa yang ada yang punya itu nggak apa daftar ininya, daftar mata pelajarannya ada, dapat nggak? Belum, Pak. Nggak dibagi. Oh nggak ada ya? Oke, berarti mungkin nanti kalau kita ketemu lagi, kira-kira apa yang kalau kita ketemu lagi apa-apa ya kira-kira yang mau kalian ketahui? Itu Ini kalau ketel saya uap nanti apa, ngajar. Pak? Hah? Ketel uap. Ketel uap? Boleh nanti ketel uap atau pesawat bantu ya. Yang ada di atas kapal, kita diskusi masalah ketel uap dan pesawat-pesawat bantu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Selamat bekerja, belajar, tetap semangat. Kita saling diskusi di sini. Mungkin saya lebih pengalaman, mungkin pengalaman saya banyak. Saya akan berbagi pengalaman dan apa ilmu yang saya sudah dapat untuk kalian semua, agar kalian menjadi pelaut yang smart ya, yang paham. Jadi hanya sekedar permesinan kita harus tahu, bukan hanya harus tahu bentuknya, tapi kegunaan dan cara perawatannya. Nah nanti pelan-pelan, mungkin besok boiler dan pesawat bantu nanti akan saya berikan. Mungkin itu dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Nanti siang saya kasih tugas ya. Siap. Habis Jumatan ya, Pak ya? Iya, Jumatan dong. Nanti sebentar ini, Oke. setelah ini saya tutup, saya berikan absen. Teman-teman nanti absen. Oke, Pak.